pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 segera dilaksanakan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kelompok paling kanan. Pemimpin upacara mengirakan garis semua. Kepada pembina upacara, hormat. Mohon kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya jasa para pendiri Al-Wasliyah yang telah berjuang membesarkan Jamiatul Wasliyah hingga sampai dengan saat ini. Dengan itu saya mengajak kita semua untuk membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Wasliyah. Debat itu yang dimiliki para pelajar di Fakultas Islamiyah Islam Medan
Perkumpulan ini sering membahas masalah-masalah yang telah terjadi pada umat Islam dan satunya mengenai Oktober 1930. Di awal bulan itu diadakan pertemuan di kediaman Yusuf Ahmad Lubis di Jalan Grubur, Kota Medan. Pada pertemuan dipimpin oleh Abdul Rahman Syihab, dihadiri oleh Yusuf Ahmad Lubis, Ada Nur, dan Muhammad Isa, dan beberapa pelajar lainnya. Dalam pertemuan disepakati untuk memperbesar perkumpulan yang mereka miliki. Menindaklanjuti hasil rapat di tempat Yusuf Ahmad Lubis. Selanjutnya diadakan pula pertemuan kedua di rumah Abdul Rahman Syihab di Petisa, Kota Medan, yang dihadiri oleh Ismail Banda, Yusuf Ahmad Lubis, Ada Nur, Abdul Wahab, dan Muhammad Isa. Disepakati pada pertemuan itu untuk mengundang ulama, tuan-tuan guru, dan para pelajar lainnya pada pertemuan lebih besar yang direncanakan pada tanggal 26 Oktober 1930 di Maktab Islamiyah Tapanuli, Medan. Sesuai dengan yang direncanakan, pada pertemuan lanjutan tersebut akhirnya disepakati untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bertujuan memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam. Pertemuan itu dipimpin Ismail Banda sebagai orang yang tertua ketika itu, dan disampaikan pula penjelasan mengenai bentuk organisasi yang hendak didirikan nantinya. Penjelasan mengenai bentuk organisasi disampaikan antara lain oleh Ismail Banda, Muhammad Arsyad Al-Lubis, dan Haji Syamsuddin. Setelah bersepakat membentuk sebuah perkumpulan, akhirnya para pelajar ini meminta kepada guru mereka, yaitu Haji Muhammad Yunus, untuk memberikan nama perkumpulan yang hendak dibentuk. Dengan terlebih dahulu melakukan sholat 2 rakaat, Haji Muhammad Yunus memberikan nama kepada perkumpulan tersebut dengan nama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Artinya adalah perhimpunan yang perhubungkan atau mentalikan, yaitu menghubungkan antara umat Islam dengan Allah SWT sebagai penciptanya, menghubungkan atau menghimpun manusia dan manusia lainnya agar bersatu dan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Tepat pada tanggal 30 November 1930 bertepat di Maktab Islamiyah Tapanuli, Medan yang terletak di Jalan Hindu, disepakati tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan pertama Al-Wasliyah. Susunan pengurus Al-Wasliyah pertama terdiri dari penasehat Syekh Haji Muhammad Yunus, Ketua 1 Ismail Banda, Ketua 2 Abdul Rahman Syihab, Penulis 1 Muhammad Arsyad Al-Lubis, Penulis 2 Ada Nur, Bendahari Muhammad Yakub, Pembantu-pembantu Syamsuddin, Yusuf Ahmad Lubis, Abdul Malik, Abdul Aziz Effendi. Dengan memiliki 3 amal yang disepakati para menterinya, amal ittifaq yaitu pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Hiduplah Wasliyah zaman berzaman. Jakarta, 30 November 2023. Pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Kayu manis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berhadir di pagi yang berbahagia ini di sekolah yang sangat kita cintai ini untuk dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah ke-93 tahun. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada pagi yang berbahagia ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kehadiran tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepala sekolah beserta seluruh hadirin yang kami hormati, izinkan saya memberikan amanat dan membacakan pidato HUT Al-Wasliyah ke-93 tahun, yang dalam hal ini saya mewakilkan pidato Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tepat 30 November 2023 hari ini genap 93 tahun usia organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah, organisasi Islam yang kita cintai. Lahir sebelum Indonesia merdeka persis tahun 1930 bertepatan 9 Rajab 1349 Hijriah di Kota Medan, Sumatera Utara. Deklarator Al-Wasliyah adalah para alumni Maktab Islamiyah Tapanuli dan pelajar madrasah Al-Hasaniyah, di antaranya Haji Abdul Rahman Syihab, Haji Ismail Banda, Haji Muhammad Arsyad Al-Lubis, Adnan Nur Lubis, Yusuf Ahmad Lubis, serta beberapa ulama terkemuka di Kota Medan, antara lain Syekh Haji Muhammad Yunus yang sekaligus pemberi nama Al-Jam'iyatul Wasliyah.
para pendiri dan pejuang Al-Wasliyah telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai harganya terhadap kemajuan dan perkembangan agama Islam, berbangsa dan bernegara. Meski usia para pendiri Al-Wasliyah pada saat itu masih tergolong muda belia, tapi pemikirannya sungguh luar biasa, sangat jauh ke depan, visioner yang mampu menembus perkembangan zaman berzaman. Sejarah mencatat bahwa awal perjuangan dan berdiri Al-Wasliyah dari Kota Medan, Sumatera Utara, kini Al-Wasliyah meluas sampai 33 provinsi di Indonesia, 382 kabupaten kota, 8 pengurus perwakilan luar negeri Al-Wasliyah, 7 organisasi bagian, 704 sekolah madrasah, 11 universitas perguruan tinggi, 9 panti asuhan, 2 badan usaha, dan 5 masjid Al-Wasliyah di seluruh Indonesia dan dunia. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya usia Al-Wasliyah. Organisasi ini semakin eksis baik di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah 8 pengurus perwakilan luar negeri Al-Wasliyah, yaitu Mesir, Inggris atau Eropa, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Maroko, dan Suriah. Maka organisasi Al-Wasliyah ini sudah go internasional. Para wasliyin dan wasliyat yang berbahagia, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiyatul Wasliyah, saya mengajak semua muslim untuk mengimplementasikan komitmen para ulama Al-Wasliyah terdahulu, yaitu tentang makna kebersamaan pada masa pra-kemerdekaan hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berjuang di kala ada dan tiada, berjihad di jalan Allah melalui harta, waktu, dan jiwa raga. Dalam konteks ini, kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan pada sebagian kalangan terasa seakan menipis, mungkin akibat tergerus perkembangan zaman. Tapi pada saat menjelang peringatan HUT ke-93 Al-Wasliyah, sekitar bulan Oktober dan November 2023, rasa kebersamaan dan kepedulian umat Islam Indonesia tertantang dan diuji dengan peristiwa pembantaian dan penyerbuan warga sipil dan anak-anak oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Al-Wasliyah sebagai ormas Islam mengutuk tindakan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Anggota dan pengurus Al-Wasliyah di tanah air bereaksi keras dan ikut serta menggalang dan mendorong kekuatan umat. Al-Wasliyah tidak hanya melakukan aksi demo massa di berbagai kota, tapi sudah bergerak menggalang donasi umat untuk membantu rakyat Palestina melalui Al-Jis, Al-Wasliyah Zakat, Infak, dan Sedekah. Al-Wasliyah dengan suara lantang menyerukan dunia Islam memboikot seluruh produk Israel. Suara Al-Wasliyah akhirnya terakomodir dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Para wasliyin dan anak-anakku yang tercinta, kepedulian terhadap rakyat Palestina sebenarnya karena adanya kebersamaan di antara kita, semangat untuk peduli terhadap sesama hendaknya ditumbuh kembangkan oleh jemaah wasliyin dimanapun berada. Semangat membantu saudara-saudara kita di Palestina hendaknya sama kuat dengan membantu saudara-saudara sebangsa di tanah air yang butuh bantuan. Jangan sampai ada anak yatim piatu terlantar dan tidak bersekolah di sekitar lembaga pendidikan Al-Wasliyah. Jangan sampai ada anak keluarga miskin yang menderita gizi buruk. Jangan sampai ada warga yang kelaparan, apalagi pindah keyakinan gara-gara keimanan dan faktor kemiskinan. Ini menjadi tugas dan tantangan pengurus dan dai-dai Al-Wasliyah di lingkungan masing-masing. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaat bagi manusia. Hadis Rasulullah SAW telah mendorong wasliyin harus mampu dan menjadi contoh dan panutan umat, sehingga organisasi Al-Wasliyah akan selalu menjadi buah hati umat. Perangkat bangsa, mengokohkan kebersamaan, meningkatkan kepedulian.
Para waslin yang saya banggakan dimanapun berada, saya sering mengatakan bahwa perjuangan Al-Wasliyah berarti berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah di bumi ini. Berjuang bersama Al-Wasliyah sama dengan mempertahankan panji-panji Islam tetap berkibar di bumi Indonesia. Karena itu Al-Wasliyah hari ini dan ke depan mengarahkan sasaran pembangunannya kepada dua hal, yakni pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berlangsung di mana-mana, pembangunan gedung baru, renovasi sekolah, madrasah, pembangunan kampus, pembangunan masjid sudah kita lakukan di berbagai wilayah provinsi. Pembangunan fisik juga telah kalah pentingnya membangun Al-Wasliyah yang lebih baik. Saya meminta agar semua pengurus organisasi mengaktifkan pengajian di setiap jenjang pengurus. Hal ini untuk meningkatkan nilai-nilai rohaniah dan persaudaraan. Peningkatan kualitas pendidikan khususnya masukan kajian-kajian kitab surat, kitab kuning, pelatihan keterampilan, terutama bidang ekonomi agar anak-anak Al-Wasliyah punya mental entrepreneurship. Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada semua pengurus wilayah daerah, organisasi bagian, sekolah-sekolah, madrasah, kampus dan lainnya di dalam dan luar negeri yang telah melaksanakan berbagai kegiatan menyemarakan hari ulang tahun ke-93 Al-Wasliyah. Selamat ulang tahun ke-93 Al-Jamiatul Wasliyah. Selamat ulang tahun ke-70 Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Selamat ulang tahun ke-64 Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah yang juga sama-sama pada hari ini berulang tahun. Intan surullah yang surkum wasabbit aqdamakum nasrullahu fatul qarib wa nasrul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pemimpin upacara on grup untuk grup. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Tiap-tiap